Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pagi ini saya ingin bercerita tentang sesuatu hal yang sangat menarik. Pagi hari kemarin, tiba-tiba HP saya berdering. Dari nomornya, saya sudah kenal siapa yang menelpon saya. Dan saya pikir ini adalah sebuah telepon yang penting yang harus saya angkat. Kenapa? Karena telepon pagi-pagi pada saat jam 6 pagi. Kemudian telepon saya angkat. Sahabat saya bercerita dan curhat, begitulah istilahnya. Dia menceritakan kedua anaknya, laki-laki dan perempuan, sudah 1 minggu ini katanya tidak mau ke sekolah lagi. Lalu dia bercerita kepada saya, kenapa ya Pak Nami kira-kira anak saya tidak mau sekolah seperti itu? Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak, sebelum kejadian ini, adakah sebuah peristiwa yang membuat anak Bapak tidak mau datang ke sekolah? Kemudian dia pikir sebentar, oh iya Pak, anak saya bercerita dia tidak mau ke sekolah karena salah satu gurunya pernah memarahinya. Begitupun dengan anak yang satunya. Oh begitu Pak. Nah, Bapak dan Ibu, para orang tua yang saya hormati dan saya banggakan, memang biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan anak tiba-tiba murung, menangis, atau enggan datang ke sekolah. Di antaranya adalah bisa jadi karena sikap gurunya yang kurang lama. Misalkan tiba-tiba membentaknya atau sering memarahinya gara-gara kesalahan kecil mungkin, atau gara-gara antara teman yang satu dengan teman yang lain berantem, kemudian gurunya marah. Atau bisa jadi ada gurunya yang pernah membuat pernyataan yang cukup menyakitkan hati anaknya. Ingat loh, anak-anak usia SD mereka sudah memiliki sebuah perasaan. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kalau dibentak ibunya atau mamanya saja atau ayahnya, mereka pasti langsung nangis gitu kan, atau tiba-tiba langsung dia murung, kemudian tiba-tiba cemberut. Nah, ini sesuatu yang harus menjadi concern kita bagi orang tua atau bagi guru dan pihak sekolah atau lembaga pengelola pendidikan itu. Bagaimanapun, kita harus tahu dan memahami kenapa sih anak-anak tiba-tiba murung dan tidak mau ke sekolah. Salah satu penyebabnya adalah tentu karena bisa jadi dia trauma, pernah dimarahi oleh gurunya, atau pernah berantem dengan temannya, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia sakit hati. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus memahami bagaimana kondisi psikologi anak. Bagaimanapun, anak-anak adalah seseorang atau manusia yang secara psikologi baru tumbuh dan berkembang. Jadi ketika di sekolah anak tidak diperlakukan dengan ramah, tidak disayangi, maka bisa jadi mereka akan malas ke sekolah. Apalagi guru-gurunya pernah bentak atau sampai gebrak-gebrak meja. Nah, oleh sebab itu seorang guru penting sekali menanamkan pada hatinya yaitu mencintai anak-anak kecil. Itu adalah syarat yang utama, karena bagaimanapun kalau seorang guru tidak memiliki rasa cinta terhadap anak-anak kecil, atau dengan kata lain memiliki sifat responsif terhadap anak-anak kecil, maka tidak mungkin kita berhasil menjadi seorang pendidik. Makanya kita tahu di Indonesia ada yang namanya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah di FKIP ini calon-calon guru banyak belajar tentang bagaimana kita menangani anak-anak di sekolah. Jadi ternyata menjadi guru memang tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun di sekolah itu mungkin sudah berlabel sekolah Islam, sekolah internasional, tapi ketika guru-gurunya tidak memiliki basic di dalam mengajar atau tidak memahami tentang bagaimana memperlakukan anak-anak usia SD atau usia TK atau SMP dan SMA, maka tidak mungkin dia akan bisa mengajar dengan baik. Karena syarat utama menjadi seorang guru adalah bagaimanapun dia harus menumbuhkan bahwa anak-anak mencintai dirinya. Jadi kalau anak sudah cinta dengan seorang guru, maka insya Allah pembelajaran akan berhasil. Oleh sebab itu kita bisa mengukur diri sebagai seorang guru. Jadi kalau keadaan kita dan ketidakberadaan kita dirindukan oleh siswa, maka bisa jadi kita memang adalah guru yang inspiratif bagi mereka.
Ketika misalkan satu hari saja kita tidak datang, kemudian anak-anak berikutnya bertemu dengan kita, ibu bapak kemarin kemana sih, tidak ada. Nah, bisa jadi mereka memang merindukan kehadiran siswa, kehadiran diri kita. Nah, untuk mengukur diri kita, bagaimana kita menjadi guru tidak dirindukan oleh mereka. Jadi kalau guru tidak pernah tidak masuk satu kali, kemudian mereka nggak nanya, kita harus introspeksi diri. Bisa jadi mereka memang senang kita nggak ada di sekolah. Nah, ini penting buat kita, Bapak dan Ibu, kemudian orang tua murid, para pengelola lembaga pendidikan. Mari kita wujudkan sekolah ramah anak, di mana kita menghargai segala potensi yang mereka miliki. Kita menghargai segala kesalahan-kesalahan yang mereka miliki. Karena kita tahu bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Oleh sebab itu di sekolah kita harus punya prinsip bermain, belajar. Nah, jangan sampai kemudian ada kasus-kasus anak-anak tidak mau datang ke sekolah gara-gara pernah dimarahi oleh gurunya. Lalu bagaimana ketika kondisi ini sudah terjadi? Pengalaman saya sebagai kepala sekolah dan sebagai wakil kepala sekolah beberapa tahun yang lalu ketika saya masih aktif di dunia sekolah dasar, maka yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan komunikasi dua arah. Kita panggil orang tuanya, kita panggil wali kelasnya atau gurunya yang memang ditakuti oleh si anak itu. Kemudian kita diskusi di sana, kita minta memberikan pemahaman kepada orang tuanya agar memberikan semangat kepada anaknya untuk tetap bersekolah. Kepada gurunya kita juga memberikan pemahaman bagaimana harus menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kepada anak-anak kecil. Kemudian biasanya saya berikan sebuah buku yang inspiratif, di mana di situ bercerita tentang bagaimana guru-guru begitu respect terhadap anak kecil. Kisah-kisah inspiratif itu kemudian membuat dia sadar. Nah, biasanya kalau kita tidak selesaikan konflik seperti itu, bisa jadi akan ada di antara mereka memindahkan diri anaknya ke sekolah lain. Atau saya pernah punya pengalaman, Pak, anak saya kalau begitu dipindahkan kelas aja deh Pak, karena nggak mau dengan wali kelasnya yang itu. Nah, kalau ini mungkin masih bisa jadi solusi. Tapi bagaimana ketika dia kemudian memilih keluar? Bisa jadi ini bumerang buat lembaga pendidikan. Kita bisa dianggap tidak mampu mengelola sekolah itu dengan baik, atau kita dianggap sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tidak ramah terhadap anak. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, persoalan seperti ini tentu harus menjadi perhatian khusus, perhatian diri kita. Kita harus terus mengembangkan kemampuan guru kita agar mereka memahami bagaimana menjadi guru yang baik. Tidak hanya sekedar datang mengajar kemudian pulang, tapi juga bagaimana mereka bisa bersahabat dengan siswa-siswanya itu sendiri. Semoga sharing saya di pagi hari ini bermanfaat untuk para guru, lembaga pendidikan, dan orang tua semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.